Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dela Farisa dengan NIM 11230511000013 dari Jurnalistik 2A. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman dari 12 materi yang sudah dipelajari pada mata kuliah sosiologi selama satu semester. Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang disusun secara sistematis dengan menggunakan akal dan dapat diperiksa serta dipelajari secara kritis kapan saja oleh siapa saja yang ingin mengetahuinya. Sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari struktur, organisasi, dan pola perilaku manusia dalam masyarakat. Pada abad ke-19, seorang ahli filsafat bangsa Prancis bernama Auguste Comte, dia menyarankan agar semua penelitian terhadap masyarakat ditingkatkan menjadi suatu ilmu tentang masyarakat yang berdiri sendiri. Nama yang diberikan saat itu adalah sosiologi pada tahun 1839. Sosiologi mempelajari bagaimana proses sosial dan interaksi sosial itu terjadi. Proses sosial mencakup berbagai aspek seperti sosialisasi serta mobilitas sosial. Dengan memahami proses-proses ini, sosiologi dapat menjelaskan bagaimana masyarakat mempertahankan stabilitasnya atau mengalami perubahan. Dan interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia maupun antara orang perorangan dan kelompok manusia. Kelompok sosial di kerumunan yaitu kumpulan manusia pada suatu tempat dan suatu waktu yang sifatnya sementara. Sedangkan kelompok sosial di publik merupakan kelompok yang bukan merupakan kesatuan. Biasanya interaksi berlangsung melalui alat komunikasi dan tidak langsung, misalnya pemungutan suara di pemilihan umum. Kehidupan masyarakat terbagi menjadi dua, yaitu masyarakat pedesaan merupakan kelompok orang yang menghuni wilayah desa yang pada umumnya mata pencarian utama penduduknya adalah petani atau nelayan. Sedangkan masyarakat kota adalah penduduknya yang bertempat tinggal di pusat kegiatan ekonomi, pemerintahan, ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Produk dari seluruh rangkaian proses sosial yang dijalankan oleh manusia dalam masyarakat dengan segala aktivitasnya disebut dengan kebudayaan. Adapun fungsi kebudayaan bagi masyarakat adalah sebagai identitas, sebagai batas atau perbedaan pada suatu daerah atau negara, dan pedoman interaksi sesama manusia. Adapun tipe-tipe lembaga sosial kemasyarakatan berdasarkan sudut sistem nilai-nilai yang diterima masyarakat. Yang pertama, basic institution dianggap sebagai sangat penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat seperti keluarga, sekolah, dan negara. Yang kedua, subsidiary institution yang dianggap kurang penting seperti misalnya kegiatan-kegiatan untuk rekreasi. Stratifikasi sosial adalah proses di mana masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat dibagi menjadi lapisan-lapisan berdasarkan pada atribut-atribut tertentu seperti status sosial, kekayaan, kekuasaan, atau prestise. Kekuasaan diartikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut. Kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang kompleks di mana seorang pemimpin mempengaruhi bawahannya dalam melaksanakan dan mencapai visi, misi, dan tugas atau objektif yang dengan itu membawa organisasi menjadi lebih maju dan bersatu. Teori perubahan sosial adalah konsep yang menjelaskan tentang adanya perubahan karena ketidaksesuaian antara unsur-unsur sosial di dalam masyarakat yang melahirkan pola-pola kehidupan baru. Perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Timbulnya perubahan masyarakat terjadi adanya pertambahan harapan dan tuntunan manusia dan urbanisasi. Semuanya ini memiliki pengaruh dan mempunyai akibat karena terdapatlah perubahan masyarakat atau bisa disebut social change. Masalah sosial adalah kondisi atau keadaan yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai atau kebutuhan masyarakat. Contohnya adalah masalah sosial yang terjadi saat ini adalah kemiskinan, pengangguran, atau diskriminasi. Untuk mengatasi hal itu perlu adanya program penanggulangan seperti bantuan sosial, program bantuan modal usaha, dan pelatihan-pelatihan bisnis. Strategi perubahan sosial adalah cara atau kiat yang dilakukan seseorang atau secara bersama untuk mencapai suatu tujuan. Gerakan sosial dimaknai sebagai sebuah gerakan yang lahir dari sekelompok individu untuk memperjuangkan kepentingan aspirasi atau menuntut adanya perubahan yang ditujukan oleh sekelompok tertentu. Misalnya adalah sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam organisasi kemahasiswaan melakukan aksi demo untuk menuntut penurunan tarif UKT. Tujuannya agar manusia yang memiliki masalah finansial tidak terbebani secara ekonomis sehingga mereka lebih fokus dalam pembelajaran dan pengembangan diri.
Dari rangkuman 12 materi yang sudah saya paparkan tadi, maka saya mengambil satu materi yang sudah dibahas oleh kelompok saya, yaitu strategi perubahan sosial. Perubahan sosial dapat diartikan sebagai proses perubahan dalam berbagai aspek sosial, seperti perubahan dalam nilai dan norma sosial, proses-proses sosial, pola perilaku sosial, dan gaya hidup atau lifestyle, serta stratifikasi sosial dan kelembagaan masyarakat yang terjadi dalam kurun waktu. Terdapat tiga sasaran dalam perubahan sosial. Pertama, individu sebagai sasaran perubahan sosial. Kedua, kelompok sebagai target perubahan sosial. Ketiga, struktur sebagai target perubahan sosial. Strategi perubahan sosial terbagi menjadi 5, diantaranya. Pertama, strategi fasilitatif. Agen perubahan bertindak sebagai fasilitator yang menyediakan sumber daya informasi dan konsultasi. Kedua, strategi redukatif digunakan untuk mengatasi hambatan sosial budaya terkait pengetahuan atau keterampilan dalam menerima inovasi. Ketiga, strategi persuasif. Strategi ini melakukan perubahan dengan membujuk masyarakat. Keempat, strategi kekuasaan. Strategi ini sangat cocok untuk perubahan dengan komitmen rendah, resiko tinggi, atau waktu singkat. Di tingkat sosial lebih rendah digunakan untuk mengubah institusi melalui pemogokan, demonstrasi, kekerasan, boikot ekonomi, atau ancaman politik. 5. Strategi kekerasan versus non-kekerasan. MAO menyarankan beberapa perubahan memerlukan kekerasan, sementara lainnya melalui non-kekerasan seperti musyawarah, metode demokratis, kritis, persuasi, dan pendidikan. Dan pendidikan sebagai alternatif strategi. Pendidikan dapat digunakan sebagai alternatif strategi perubahan sosial dikarenakan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mendorong perubahan ekonomi, mempromosikan perdamaian dan keragaman, menyediakan akses yang lebih luas, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Demikian rangkuman dari 12 materi mata kuliah sosiologi. Saya Dila Farisa, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.